Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Turian Hasugia. Materi kita kali ini adalah mengenai pertidaksamaan pecahan. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pertidaksamaan kuadrat. Jadi di video ini kita mau mempelajari materi beserta soal-soal pembahasan yang pastinya merupakan soal-soal yang sering nanti dimunculkan di soal UN ataupun soal masuk perguruan tinggi negeri. Jadi tonton sampai habis videonya karena tipe setiap soalnya itu berbeda dari soal pertama maupun sampai soal terakhir. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Baik Sobat Matematika, sekarang kita tampilkan dulu sedikit teori mengenai pertidaksamaan pecahan, di mana pertidaksamaan pecahan ini sering juga kita sebut dia dengan pertidaksamaan rasional. Nah, saya sikat saja pertidaksamaannya dengan PTS ya. Bentuk umumnya adalah fx per gx lebih besar ataupun nanti lebih kecil ataupun lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan dari 0. Ingat semua keempat bentuk pertidaksamaan atau tanda ketidaksamaan bisa kita pakai di sini. Dan harus kita ingat bahwa di sini penyebutnya atau gx itu tidak boleh sama dengan 0. Ini adalah syarat mutlak ya untuk pertidaksamaan pecahan supaya nilainya terdefinisi. Bisa kita buat contoh dari pertidaksamaan pecahan ini, 2x kurang 1 per 3x kurang 2 lebih besar dari 0. Misalkan ini contohnya ya. Kalau seandainya kita buat 3x tambah 3 per 2, ini pertidaksamaan pecahan tidak? Tidak ya, ini tidak pertidaksamaan pecahan. Kenapa? Karena ini bisa kita sederhanakan menjadi 3 per 2x tambah 3 per 2 lebih kecil dari 0. Bagaimana Bang kalau yang seperti ini? 3 per 2x tambah 1 lebih besar sama dengan 0. Ini pertidaksamaan pecahan tidak? Pertidaksamaan pecahan ya, yang ini. Yang penting kita ingat yang penyebutnya harus ada variabelnya. Oke, di video ini bukan hanya pertidaksamaan pecahan yang mau kita bahas, tapi juga pertidaksamaan polinomialnya. Kemudian, kalau misalkan ditanya langkah-langkah menyelesaikannya bagaimana Bang? Nah, kita buat dulu ya langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus nolkan ruas kanan. Artinya ruas kanan di sini yang mana? Yang ini. Nah, ini harus kita nolkan. Yang kedua seperti apa? Tentukan pembuat 0. Pembuat 0 itu apa? Nilai X-nya atau nilai Y-nya, tergantung variabel apa yang ada di soalnya. Di video sebelumnya sudah kita buat untuk menentukan pembuat 0 bisa nanti dengan cara memfaktorkan atau bisa juga dengan rumus ABC apabila kita agak susah dengan cara memfaktorkannya. Kemudian yang ketiga, setelah kita tentukan pembuat 0-nya, tentukan penyelesaiannya dengan menggunakan garis bilangan. Nah, hanya ini saja. Sangat simpel sebenarnya pertidaksamaan pecahan ini. Ya, langsung kita ke contoh soalnya. Nomor 1, batasan nilai X yang merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan linier 2x tambah 3 per 3x kurang 7 lebih besar dari 0. Ingat tadi langkah pertama adalah nolkan kanan. Berarti karena yang kanan sudah 0, tinggal kita lihat yang kirinya. Kemudian langkah kedua, tentukan pembuat 0. Pembuat 0-nya, untuk menentukan pembuat 0-nya karena di sini tidak ada berpangkat 2 dan ke atas, hanya linier dia. Berarti tinggal kita samakan dia dengan 0. Yang pertama 2x tambah 3 sama dengan 0. Atau satu lagi 3x kurang 7 sama dia dengan 0. Dari sini 2x sama dengan minus 3, x-nya minus 3 per 2. Kemudian yang penyebutnya 3x sama dengan 7, x-nya 7 per 3. Ini dia. Jadi sudah ada dua pembuat 0-nya. Sekarang langkah berikutnya, tentukan penyelesaiannya dengan menggunakan bantuan garis bilangan. Ada dua di sini pembuat 0-nya, yaitu kita mulai dari yang terkecil di sebelah kirinya, kemudian yang terbesarnya.
Di video sebelumnya, saya sudah kasih triknya untuk mencari penyelesaian dari pertidaksamaan, yaitu dengan melihat koefisien dari pangkat tertinggi. Apakah dia positif atau negatif? Dan kita harus mulai tandanya itu dari sebelah kanan. Nah, kita lihat dari sini. Yang di atas, koefisien dari pangkat tertinggi, yaitu 2 ini. Dia adalah positif, yang di bawah juga positif. Berarti positif dibagi positif, hasilnya adalah positif. Karena dia positif, tuliskan di sebelah kanan positif. Setelah kita tulis sebelah kanan positif, kemudian buat negatif positif, selang-seling dia. Kemudian yang kita minta di sini atau diminta soal adalah lebih besar atau lebih kecil. Apabila dia lebih besar, kita ambil yang positif. Apabila lebih kecil, berarti kita ambil yang negatifnya. Nah, kebetulan di sini yang diminta adalah lebih besar. Otomatis jawabannya nanti adalah yang positif. Ya. Jadi bagaimana cara menuliskannya? Ini kita ingat kembali di pertidaksamaan mutlakan atau pertidaksamaan linear satu variabel juga sudah kita bahas bagaimana cara membuat daerah atau interval penyelesaian dari pertidaksamaan. Jadi kalau dia sebelah kiri seperti ini, maka X-nya lebih kecil dari minus 3/2 atau X lebih besar dari 7/3. Ini dia. Jadi option yang benar adalah option yang A. Kita lihat contoh yang kedua, batasan nilai X yang merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan X tambah 1/2 X kurang 3 lebih besar sama dengan 3. Ingat tadi, kita harus menolkan yang kanan. Maka, supaya yang kanan 0, maka kiri dan kanannya atau ruas kiri dan ruas kanan harus sama-sama kita kurangi dengan 3. X tambah 1/2X kurang 3 dikurang 3 jadi lebih besar dari 0. Atau dengan kata lain, operkan saja ke kiri ya. Kalau dia seperti ini, kita harus samakan dulu penyebutnya. Ini jadi 2X kurang 3, X tambah 1 dikurang, kalikan saja ya. 2X kali 3, 6X minus 3 kali 3 kurang 9. Lebih besar sama dengan 0. Saya ingatkan buat teman-teman semua, buat sobat matematika, ingat jangan pernah kali silang seperti ini ya. Jadi misalkan X tambah 1 lebih besar sama dengan 6X dikurangi 9. Ini tidak boleh, haram hukumnya ya. Kita langsung saja kemari. X dikurang 6X itu adalah minus 5X. 1 kurang berarti jadi tambah ya. 1 tambah 9, 10/2X kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Nah, tadi sudah saya ingatkan, kalau dia sudah bentuknya seperti ini, tinggal kita cari pembuat nolnya. Untuk mencari pembuat nol, kita lihat yang atas dulu pembilang. Minus 5X tambah 10, kita samakan dengan 0. Maka dari sini, 5X sama dengan 10, X-nya sama dengan 2. Satu lagi, untuk pembuat 0 dari penyebut, 2X kurang 3 sama dengan 0, berarti X-nya dari sini adalah 3/2. Setelah ini, kita masukkanlah dia ke garis bilangan. Kita mulai dari yang terkecil, yaitu 3/2, kemudian 2. Lihat, untuk mencari interval penyelesaiannya, kita lihat dari koefisien pangkat tertingginya. Koefisien dari di atas itu negatif, kemudian di bawah koefisien pangkat tertingginya positif, yaitu 2 ya, yang ini negatif 5. Berarti negatif dibagi positif, hasilnya pasti negatif. Karena dia negatif, kita letakkan tandanya itu di sebelah kanan atau paling kanan. Kemudian ganti di sini jadi positif setiap daerah ya. Negatif, positif, setelah positif, negatif kembali. Kemudian yang diminta lebih besar atau lebih kecil. Nah, di sini lebih besar berarti kita ambil yang positifnya. Kalau sudah seperti ini sudah gampang ya. Kalau dia seperti ini, cara penulisannya adalah X-nya berarti berada di antara 3/2 dan 2. Di awal tadi sudah saya buat bahwa penyebut 2X kurang 3 itu tidak boleh sama dengan 0. Atau dengan kata lain, karena di sini dia lebih besar sama dengan, berarti untuk yang 2 dia bulat
penuh, sedangkan untuk yang 3/2 dia bulat kosong, karena ini tidak boleh sama dengan 0. Ya, maaf, ini 3 ya, maka X-nya tidak boleh sama dengan 3/2 penyebutnya. Sehingga tandanya nanti adalah X-nya berada di antara 3/2 dan 2, di mana 2-nya ada tanda sama dengan, sedangkan ini dia tidak. Sehingga option yang benar adalah yang dodol ya, atau yang D. Contoh soal nomor 3. Penyelesaian dari pertidaksamaan linear 1 kurang 2X per 2 kurang X lebih besar 3 adalah ini. Maka yang ditanya adalah A dikalikan dengan B. Oke. Ingat tadi langkah pertama nolkan yang kanan, berarti kita harus operkan 3-nya ke kiri. Kita peroleh 1 kurang 2X per 2 kurang X kurang 3 lebih besar dari 0. Nah, sampai di sini paham ya? Kita samakan penyebutnya. Ini 2 kurang X, yang di atas dia tetap dikurang, ini kalikan nih ke sini. Berarti 3 kali 2, 6, kurang 3 kali X, 3X. Lebih besar dari 0. Selesaikan dulu ini pembilangnya. 1 kurang 6, berarti dia minus 5. Minus 2X, kurang-kurang, berarti jadi tambah ini ya. Minus 2X tambah 3X, berarti tambah X per 2 kurang X lebih besar dari 0. Kalau sudah seperti ini, kita cari pembuat-pembuat nolnya, yaitu yang pertama, pembuat 0 dari pembilang, minus 5 tambah X sama dia dengan 0, maka X sama dengan 5. Kemudian yang kedua, untuk penyebutnya, 2 kurang X sama dia dengan 0, maka X sama dengan 2. Ingat, penyebut ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Apabila nanti di sini ada tanda pertidaksamaan yang sama dengan, berarti yang penyebut ingat tidak boleh ikut sama dengannya. Setelah itu kita masuk dia ke garis bilangan, karena sudah ketemu dia pembuat-pembuat nolnya. Kita lihat dulu nih. Ada 5 dan ada 2, berarti hanya ada 2 pembuat nolnya. Kita mulai dari yang terkecilnya sampai ke yang terbesarnya. Untuk melihat penyelesaiannya, kita lihat dari koefisien pangkat tertinggi pertidaksamaan setelah kita sederhanakan. Yang ini koefisiennya adalah positif, yang ini yang di bawah negatif. Jadi positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Tuliskan dia di paling kanan, negatif. Setelah itu selang-seling, positif, kemudian negatif. Yang diminta lebih besar atau lebih kecil? Kebetulan di sini yang diminta lebih besar, berarti kita ambil yang positifnya. Nah, ini penulisannya bagaimana kira-kira, Bang? Berarti X di antara 2 dan 5. Nah, tadi kan sudah kita buat di sini, di soalnya sudah kita lihat bahwa katanya penyelesaiannya dia dalam interval A dan B. Kita kaitkan ini nih, apa hubungannya? Maka A sama dengan 2, kemudian B sama dengan 5. Dari sini A kali B sama dengan 2 kali 5 atau sama dengan 10. Untuk contoh soal nomor 3, option yang benarnya adalah yang C. Untuk contoh soal nomor 4, kita lihat di sini dia dalam pertidaksamaan linear digabung dengan pertidaksamaan kuadrat. Yang kanannya sudah 0, sehingga tinggal kita cari pembuat-pembuat nolnya. Kita faktorkan dulu yuk yang atasnya. Ada X kuadrat, ada 5X, keluarkan X-nya. Jadi tinggal di sini X kurang 5 per 1 kurang X. Lebih besar sama dengan 0. Jadi pembuat-pembuat nolnya, yang pertama X sama dengan 0. Kemudian X kurang 5 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5. Ini untuk pembilang, pembuat 0 dari pembilang. Kemudian kita masuk ke pembuat 0 dari penyebutnya, yaitu 1 kurang X sama dengan 0. Nah, dari sini X-nya sama dengan 1. Jadi coba kita masukkan dia ke garis bilangan. Ada 3 pembuat nolnya, yaitu 0, 1, dan 5. Yaitu kita mulai dari yang terkecil, berarti 0, 1, 5. Untuk mencari daerah penyelesaiannya atau intervalnya, kita lihat koefisien dari pangkat tertinggi. Koefisien dari pangkat tertinggi di atas dia, ini kan positif. Yang di bawahnya negatif, yang ini koefisien dari X-nya. Berarti positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Kita buatlah di sebelah kanan. Ingat yang paling kanan. Negatif, kemudian selang-seling, positif, negatif,
positif. Yang diminta apa nih? Lebih besar. Berarti kita ambil yang positif. Nih. Maka penulisannya bagaimana? X lebih kecil dari 0 atau X di antara 1 dan 5. Oke. Kita lihat lagi. Tanda pertidaksamaannya di soal ada tanda sama dengan. Berarti semuanya nanti penyelesaiannya ada sama dengan, kecuali penyebutnya tidak boleh sama dengan. Berarti ini tidak boleh sama dengan 1. Maka di sini tidak ada tanda sama dengan, sedangkan di 5 dan di 0 ada sama dengan. Maka option yang benar adalah yang A. Untuk contoh soal nomor 5, ini adalah pertidaksamaan rasional yang bentuk kuadrat dan kuadrat ya. Pembilangnya kuadrat, penyebutnya juga kuadrat. Karena yang di kanan sudah 0, berarti tinggal kita faktorkan, cari pembuat nolnya yang atas. Kita buat dulu soalnya ya. X kuadrat ditambah X kurang 6 per X kuadrat dikurang 2X kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Oke, kita faktorkan dulu yang atas yuk. Cari dua buah bilangan apabila dikalikan hasilnya minus 6, dijumlahkan hasilnya 1. Yang hasilnya minus 6 itu pastinya adalah 3 dengan 2 ya. Supaya dia 1, berarti di sini harus ada plus 2 dan minus plus 3 dan minus 2. Seperti ini ya. Oke, bisa kalian cek lagi ini X kuadrat minus 2X tambah 3X, yaitu X 3 kali minus 2. Nah, kemudian yang di bawah juga kita faktorkan. Cari dua buah bilangan apabila dikalikan hasilnya minus 3, dijumlahkan hasilnya minus 2. Pastinya 3 dengan 1, tinggal kita buat yang negatifnya. Karena di sini negatif 2 berarti pastinya di 3 negatif, yang ini juga positifnya. Maka pembuat nolnya sudah dapat. Yang pertama adalah X sama dengan minus 3, kemudian X sama dengan 2. Yang ini ya, minus 3, minus 2. Dan untuk yang penyebutnya, X sama dengan 3, dan satu lagi X sama dengan minus 1. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita masukkanlah dia ke garis bilangan. Ada 4 pembuat nolnya. Kita mulai dari yang terkecil yaitu minus 3, kemudian minus 1, kemudian 2, kemudian 3. Untuk mencari penyelesaiannya kita lihat koefisien dari pangkat tertinggi. Nih, koefisien dari pangkat tertinggi untuk X kuadrat berarti di sini dia positif karena dia 1 ya. Kemudian di bawah juga positif, berarti positif dibagi positif adalah positif. Maka mulai dari kanan positif. Ulangi selang-seling, negatif, positif, negatif, positif. Yang diminta lebih besar lebih kecil, karena di sini lebih besar berarti harus kita ambil yang positifnya. Ini penulisannya bagaimana nih? X lebih kecil dari minus 3, atau yang ini penulisannya adalah X di antara minus 1 dan 2. Dan ada satu lagi nih, atau X lebih besar dari 3 karena dia ke kanan. Nah, ingat di sini tanda pertidaksamanya ada sama dengan. Berarti semua pembuat nolnya ketika masuk ke interval ada tanda sama dengan, kecuali penyebut. Penyebut tadi yang ini ya, 3 dengan minus 1, berarti ini tidak ada sama dengan, ini tidak ada sama dengan, tapi yang ini ada sama dengan. Maka option yang benar adalah yang E. Ya, gini. Kita lanjut lagi soalnya ke contoh yang ke-6. Jika nilai X yang memenuhi X kuadrat dikurang X tambah 3 per sekian, ada panjang ini nih, lebih kecil sama dengan 0. Ini salah satu contoh dari pertidaksamaan rasional polinomial ya. Ingat, kita harus nolkan yang kanan. Ini sudah 0, berarti tinggal kita cari pembuat nolnya. Jadi dari sini pembilangnya kita harus cari dua buah bilangan yang hasil kalinya 3 dijumlahkan minus 1. Oke, saya rasa tidak ada ya. Kalau agak susah, ingat kalau kita belajar pertidaksamaan, agak susah dia untuk mencari pembuat nolnya, maka coba kita cari diskriminannya. Ini saya kasih triknya. Ingat sebelumnya kita sudah mempelajari, mungkin di SMP juga sudah dipelajari, diskriminan itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, untuk yang pertama nih, untuk pembilang dulu ya, D sama dia dengan B-nya di sini minus 1, kemudian A-nya 1,
kemudian C-nya 3. Masukkan coba yuk. B kuadrat berarti 1 kurang 4 kali 1 kali 3. Maka hasilnya adalah minus 12. Ini kan lebih kecil dari 0. Nah, saya kasih tahu ke sobat matematika, apabila kita temukan dalam pertidaksamaan, jika diskriminannya lebih kecil dari 0 dan A-nya lebih besar dari 0, maka ini nanti kita sebut dia definite positif. Dan apabila dia sudah definite positif, anggap saja ini suatu konstanta, karena mau berapapun nanti nilai X yang kita masukkan atau kita substitusikan ke pembilangnya ini atau ke persamaan yang di atas ini, dia nanti akan selalu positif. Makanya dia definite positif ya. Jadi kita abaikan saja ini. Nih, ini tadi adalah definite positif ya. Kemudian yang di bawah juga dia definite positif. Kenapa? Karena diskriminannya di sini kan B-nya 0. Berarti D-nya sama dia dengan 0 dikurang 4 kali 1 kali 1. Berarti dia minus 4, lebih kecil dari 0 kan? Nah, maka yang ini juga definite positif, abaikan saja, anggap dia sebagai suatu konstanta. Sehingga penyelesaiannya bisa kita buat jadi 1 per 2x kuadrat dikurang 5x kurang 3 dikali 1 lebih kecil sama dengan 0. Jadi seperti ini dia pertidaksamaannya. Yang kita selesaikan hanya yang ini nih, cari pembuat nolnya dari penyebutnya. Sehingga sama dia dengan 2x x, hasil kalinya 3 pastinya adalah 3 dengan 1. Ini hasilnya adalah 6x, yang ini 1x. Maka supaya dia minus 5x, ini harus negatif, yang ini harus positif, lebih kecil sama dengan 0. Atau kalau kalian pun mau membuat seperti yang saya tampilkan di video fungsi kuadrat, ketika kita mencari akar-akar atau pembuat 0 dari apabila A-nya, koefisien dari X kuadratnya lebih besar daripada 1, bisa juga ya. Misalkan seperti ini nih, 2X kuadrat kurang 5X kurang 3 sama dia dengan 0. Maka dari sini kalikan 2-nya ke minus 3. Berarti kita peroleh X kuadrat kurang 5X kurang 3 kali 2, 6 sama dia dengan 0. Kita cari faktornya. Cari dua buah bilangan, apabila dikalikan minus 6 dijumlahkan minus 5. Pastinya adalah minus 6 dengan plus 1. Akan tetapi karena 2-nya tadi kita kalikan ke konstanta, maka ini harus dibagi 2. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 3. Dan satu lagi X-nya sama dengan minus setengah. Ini juga bisa ya, terserah kita mana yang lebih baik. Kita kembali ke soalnya. Kita peroleh pembuat nolnya adalah 2X tambah 1 sama dengan 0, maka X-nya minus setengah. Kemudian satu lagi, X kurang 3 sama dia dengan 0, X sama dengan 3. Kalau sudah seperti ini, ingat kita masukkan dia ke garis bilangan. Nah, hanya ada 2 pembuat 0, yaitu kita mulai dari yang terkecil, minus setengah dan 3. Kita lihat untuk menentukan dia positif atau negatif, sebelah kanannya kita lihat dari koefisien pangkat tertinggi. Di atas kan sudah konstanta, di sini dia positif, berarti positif per positif hasilnya adalah positif. Kemudian kita buat berulang, negatif, positif. Yang diminta lebih besar lebih kecil, di sini dia lebih kecil, berarti kita ambil yang negatifnya. Jadi cara penulisannya ini bagaimana nih Bang? Karena dia di antara, maka X lebih besar dari minus setengah dan lebih kecil daripada 3. Ada tanda sama dengan, tetapi karena semua pembuat nolnya dari penyebut, maka ini tidak ada tanda sama dengannya. Sehingga option yang benar adalah yang B. Contoh soal nomor 7, agar pecahan X kuadrat tambah 3X kurang 10 per X kuadrat kurang X tambah 2 selalu bernilai positif, maka batasan nilai X haruslah. Nah, kita ulang dulu soalnya. X kuadrat ditambah 3X kurang 10 per X kuadrat kurang X tambah 2. Karena dia harus selalu bernilai positif, berarti dia harus lebih besar dari 0. Tidak boleh ada tanda sama dengan. Kenapa? Karena 0 itu tidak positif dan tidak negatif. Dia bilangan netral. Oke. Setelah ini, pembuat nolnya kita faktorkan dulu yang atas.
cari dua buah bilangan apabila dikalikan hasilnya minus 10 dijumlahkan 3. Pasti dia 5 dengan 2 ya. Oke, supaya dia positif 3 berarti ini harus plus 5, yang ini 2. Kita bagikan dengan yang ini. Cari dua buah bilangan apabila dikalikan hasilnya 2 dijumlahkan hasilnya minus 1. Coba kita pikir-pikir dulu, sepertinya agak-agak tidak ada ya. Karena agak susah kita cari pembuat nolnya dari penyebut ini. Kita lihat diskriminannya dulu. Tadi rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC, di mana A di sana adalah 1, koefisien dari X kuadrat, B-nya minus 1, kemudian C-nya sama dengan 2. Coba kita masukkan kemari. Berarti minus 1 dikuadratkan dikurang 4 kali 1 kali 2. Maka di sini 1 kurang 8, yaitu minus 7 dan lebih kecil dari 0. Lihat A-nya lebih besar dari 0, berarti di sini dia definite positif. Itu tadi syaratnya ya. Kalau dia definite positif, syaratnya adalah A lebih besar 0, D-nya lebih kecil dari 0. Kalau seandainya Bang, dari tadi definite positif, definite negatif syaratnya apa? Yaitu A lebih kecil dari 0, D lebih kecil dari 0. Ingat tadi definite positif berarti semua bilangan mau berapapun kita masukkan dia, kita gantikan dengan X, dia akan selalu positif. Sedangkan definite negatif, dia akan selalu negatif. Atau kalau seandainya kita bawa dia ke dalam kurva, maka ini nih sumbu X, ini kurvanya, dia tidak akan menyentuh sumbu X. Inilah dia yang definite positif. Kemudian apabila dia ke bawah, inilah dia yang definite negatif ini ya. Nanti untuk definite positif dan definite negatif akan lebih banyak nanti kita bahas ketika masuk ke fungsi kuadrat. Jadi kita agak simpan dulu ini ya. Bisa nanti ditanya atau teman-teman bisa nanti bertanya ini ketika kita masuk ke fungsi kuadrat. Jadi karena ini definite positif, maka ini anggap saja suatu konstanta. Mau berapapun itu boleh, mau 3, mau 2, mau 4, terserah. Jadi lebih enaknya kita pakai satu saja ya. Sehingga kita bisa cari pembuat nolnya. Yang pertama adalah X sama dengan minus 5, dan yang kedua X-nya sama dengan 2. Kalau sudah seperti ini, maka kita masuk ke garis bilangannya. Ada dua pembuat nol. Yang pertama adalah negatif 5, kemudian 2. Untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita lihat koefisien dari pangkat tertinggi. Di sini positif, yang ini positif. Berarti positif kali positif, positif. Ingat selalu tempatkan yang paling kanan. Setelah positif ada negatif, positif. Yang diminta lebih besar apa lebih kecil? Yang di sini kebetulan yang diminta adalah lebih besar, berarti kita ambil yang positifnya. Bagaimana cara penulisannya nih Bang? Nah, ini kalau dia ke kiri berarti dia lebih kecil. Kalau dia ke kanan berarti dia lebih besar. Ada tanda sama dengannya? Tidak ada, karena kebetulan di soal juga tidak ada. Maka option yang benar adalah yang B. Sampai di sini dulu video kita. Semoga bisa bermanfaat ya. Di video selanjutnya kita mau melanjutkan mengenai pertidaksamaan, yaitu pertidaksamaan irasional ya, atau dengan kata lain pertidaksamaan bentuk akar. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini memberikan manfaat buat sobat matematika. Dukung terus channel pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik. Bantu channel ini untuk berkembang dengan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa buat yang baru menonton untuk subscribe supaya saya semakin semangat membuat video yang lain. Tetap semangat dan salam sehat.